kita tidak punya pilihan kecuali kita maju terus. Revenue itu akan datang ketika juga masyarakat tergerak memberikan dukungan. Kita sudah punya branding atau branding kita kuat, itu tidak sulit meyakinkan orang. Jadi istilahnya bukan kita ngejar-ngejar uang, nanti uang yang ngejar-ngejar kita. Halo Sobat Hijau, kembali lagi dalam podcast Symbiosis dan SKMA, Grow Together, Sustain Forever. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai langsung dengan Dewan Penasehat Ikatan Alumni SKMA, yang juga alumni SKMA tahun 1993. Langsung aja dengan Dr. Abdul Qodir, atau yang diakrab Kang Qodir. Kang, selamat sore, apa kabar Kang? Kabar baik, Kak Naya, terima kasih. Kang, topik kali ini menarik nih Kang, transformasi ASN jadi pengusaha. Kita tahu Kang Qodir, alumni SKMA, sudah bergelut dengan penghutanan sejak lama, bahkan sudah mendarah daging ya kalau SKMA dari 15 tahun. Yeah. Karena ada rasa Sundanya ini, ada teh-tehnya. Asal Majalengka ya Kang ya? Betul, ya? Karena ya. Kang, ini bisa diceritain nggak sih Kang, bagaimana transformasi Kang Qodir dari ASN ke pengusaha? Karena setahu saya terakhir ini kalau di PLK adalah Kepala Balai BKSDA, terus juga sempat menjadi staf teknis, artinya sudah 20 tahun kalau 25 tahun. 25 tahun. Di ASN. 25 tahun, luar biasa. Ini bagaimana Kang akhirnya bisa memutuskan untuk saya berubah haluan jadi pengusaha? Iya. Terima kasih Kak Naya. Sebelumnya saya luruskan di Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni SKMA. Nah, memang kalau ditanya seperti itu, seperti flashback saya ketika beberapa tahun silam. Dulu saya pertama tugas itu di Maluku, karena ya di salah satu pulau di Mangole tepatnya. Itu dari Ambon tuh masih semalam naik kapal kayu waktu itu. Nah, kemudian 7 tahun saya di Maluku, saya dimutasi ke Lampung, wilayah kerjanya Lampung dan Bengkulu, dan kebetulan juga 7 tahun. Nah, waktu itu saya kepikiran, saya kok ingin ada di Jakarta. Jadi ikut tes auditor. Nah, kurang lebih 7 tahun juga saya dapat beasiswa S3. Karena dulu di auditor saya rasa kok ada kejenuhan, saya mencari sesuatu yang baru. Kebetulan diterima sekolah dan dikasih beasiswa. Nah, menjadi penyegaran baru bagi saya. Nah, pada saat jadi auditor itu, dulu saya dari Lampung, ada kawan saya dulu di asrama senior saya setahun, Mas Junan Parit namanya. Beliau angkatan 93. Jadi kami kos bareng sebelahan. Tidak satu wilayah kerja, saya di Kalimantan dan Papua. Mas Parit ini di Sulawesi dan Maluku. Sering kali kami ngobrol, pindah ke Jakarta baru-baru, tentu kami masih jadi anak bawang. Calon auditor, bukan auditor. Calon auditor, penugasan jarang. Artinya hanya menerima gaji, keluarganya jauh, transfer. Terus kami ngobrol-ngobrol berdua. Saya juga dengar cerita dari Mas Farid ini bahwa setiap pulang ke Semarang, naik kereta, ekonomi dan berdiri. Sampai Semarang katanya. Lama-lama kami kepikiran, gimana ya kalau kita bikin usaha sendiri ya, bikin usaha ya. Apalah kira-kira yang bisa membantu menambah pendapatan. Saya masih ingat bahwa kami itu berdua tuh minum kopi itu pakai gelas plastik bekas aqua. Nah, kopi sasetan sambil ngobrol. Bisnisnya belum ada, tapi kami bikin nama sendiri. Udah, kita namanya PT Kelindo aja katanya. Artinya apa tuh Kelindo? Kelindo itu keliling Indonesia. Oke. Nah, keliling Indonesia karena kebetulan dulu auditor kan dipindah-pindah. Nah, saya di Kalimantan, Papua, wilayah kerjanya Mas Farid di Sulawesi dan Maluku. Ternyata itu menjadi sebuah doa. Sekarang kami ada usaha dari Medan, sempat juga di Aceh, dari Medan sampai ke Maluku. Jadi kata-kata keliling Indonesia ternyata jadi disadari, bener ya, kita ada di beberapa provinsi yang aktivitas bisnisnya. Nah, itu juga menjadi perjalanan. Terus dalam perjalanannya ternyata bisnisnya semakin baik. Awal-awal kami bikin
travel di sini, tiketing pesawat. Dulu kan masih zaman pesan tiket dari katakanlah satker-satker, unit-unit, direktorat, terus bayarnya kan kemudian. Itu berjalan baik. Tapi selain itu juga kami sudah mulai berjualan barang-barang impor. Dulu kami juga belum tahu tuh dari Cina-nya dari mana dan segala macam. Nah, tapi kami membentuk tim direct to customer, menjajakan waktu itu panci set. Pokoknya apa yang bisa jual, kami jual buat timnya. Dan waktu itu kami tidak pernah gajian. Jadi gaji kami itu untuk nombok bisnis. Untuk nombokin bisnis. Dan selama setahun ternyata omsetnya tidak pernah naik. Nah, awalnya kami berempat. Jadi kawan yang dua juga mungkin tidak yakin dalam jalan bisnis. Nah, akhirnya ini menguji nih kami berdua nih. Saya sampaikan waktu itu, Mas, kita tidak punya pilihan. Kecuali kita maju terus. Nah, ternyata tidak mudah dalam perjalanannya. Terus juga kita ada bisnis lain. Ketipu habis. Nah, sebagai auditor kita dulu mikir, oh berarti persoalan kita adalah pengendalian. Kita juga harus punya orang yang kita tempatkan dengan baik, dan bagaimana meningkatkan revenue, pendapat itu kita harus punya tenaga profesional. Jadi waktu itu kami cari informasi kira-kira ada nggak ya yang bisa jadi GM nih, mengendalikan bisnis ini. Barang-barang impor, jual kembali. Ternyata waktu itu ketemu. Waktu itu gaji kami di PNS itu nggak seberapa. Kalau ya mungkin terima kurang lebih 7 jutaan ya kira-kira. 7 jutaan. Kalau ada perjalanan dinas ada tambahan. Nah, 7 jutaan. Tapi waktu itu 13 tahun lalu ada tenaga profesional saya bersedia mengembangkan bisnis ini, tapi saya minta gaji 60 juta waktu itu. Saya minta mobil baru. Kami renung, kita oke aja lah, kita bisa berdua itu. Oke, saya bilang. Jadi kami itu puasa tidak pernah gajian, tapi di tingkat operasional kan semakin bagus, omset semakin naik. Artinya kita juga kewajiban ke vendor, ke supplier juga semakin besar dan itu terbayar. Pada awal-awal begitu kita dikasih produk senilai 2 miliar, saya nggak bisa tidur. Aduh, gimana bayarnya ya? Setiap bulan 2 miliar. Ternyata bisa kami lalui sampai 20 miliar sebulan gitu kan. Ternyata terus bertumbuh. Nah, artinya ketika kita menjadi ASN, ternyata ada cara lain untuk kita bisa berbisnis. Kira-kira itu. Berarti menarik nih Kang. Berarti awal bisnis ini dimulai dari auditor gitu ya? Ya, pada saat jadi auditor itu. Sama temen. Ya. Dari obrolan warung kopi lah ya. Ya, bisa obrolan ringan gitu. lah itu. Artinya yang pasti pengen klien pada tahu adalah bagaimana ini cara atau tantangannya membagi waktu antara tadi tugas PNS kemudian bisnis, karena kan bisnis kan harus mengerahkan semua upaya, tenaga, pikiran. Ini bisa dua-duanya terhandle dengan baik walaupun tantangannya tadi banyak ya Kang ya, dari modal, dari sumber daya, kemudian juga melihat sistemnya seperti apa, itu kan banyak banget. Dan kalau sekarang kita lihat mungkin anak-anak Gen Z atau milenial melihat tantangan sedikit aja kadang sudah agak nyerah nih atau down. Seperti apa nih Kang? Ya, memang endurance ini penting, daya tahan ini penting. Kita tidak ada bisnis yang ujuk-ujuk. Sehingga memang kita harus bangun sistemnya. Dulu kan ya sudah ada HP tapi juga belum secanggih sekarang ya. Sekarang sebetulnya lebih mudah lagi untuk kita melakukan pengawasan. Tapi yang penting itu bagi saya ini adalah daya tahan dan kekuatan mental kita membangun bisnis. Kalau tidak, mungkin saya belum ada dalam posisi sekarang. Saya sudah mundur pada waktu itu. Itu karena ya. Itu yang memang harus dibagikan mungkin ya, semangat itu ya Kang. Semangat ya. itu. Mental yang kuat, semangat. Karena bisnis itu kalau nggak pernah gagal, nggak tahu cara memulai lebih baik lagi, benar nggak sih Kang? Iya. Menarik nih Kang. Artinya banyak bisnis tadi ada ekspor impor gitu ya Kang ya. Apalagi sih Kang usaha-usahanya yang mungkin usaha yang relate dengan background Kang Qodir sebagai kehutanan? Alhamdulillah dari dulu satu perusahaan, sekarang kami ada 11 company, 11 perusahaan. Bidangnya macam-macam ini, beda-beda. Salah satunya adalah
yang berkaitan kehutanan itu adalah pariwisata alam. Dulu sebetulnya kenapa masuk ke sektor ini? Dulu ada senior kami pensiunan menawarkan, Dek, ini ada lokasi bagus, minat nggak dikembangkan? Saya bilang ini kan perlu ada orang, bagaimana manage-nya gini-gini. Ya, beliau-beliau itulah yang memberi informasi. Kalau kami kan punya keberanian, dan pada saat itu kami alhamdulillah kan sudah punya modal, artinya bisa berinvestasi. Kami sampaikan, oke Kang, kami akan berinvestasi. Nah, jadi dari satu lokasi itu kita benahi dulu, saya bilang baru kita melihat hal lain. Pariwisata alam ini kan ada 3 hal sebetulnya. Pertama adalah kelola sosial, pemberdayaan masyarakat, kelola lingkungan, dan kelola ekonomi. Nah, bagaimana 3 hal ini berjalan secara bersamaan. Kalau kita gagal mengelola sosial, pasti ribut terus, nggak akan tenang bisnis. Masyarakat juga tidak nyaman. Tapi kalau kita bagus mengelolanya, maka ada leverage di situ, mata rantai ekonomi juga akan berjalan bagus. Saya kasih contoh yang Bromo karena ya. Bromo Side itu dulu sempat pro kontra ketidaksetujuan dari masyarakat, dari NGO. Akhirnya kami berhasil meyakinkan bahwa kami akan memperhatikan masyarakat, kearifan lokal, aspek-aspek religi, dan juga aspek lingkungan. Kami tidak akan menebang pohon, kami adaptasi. Nah, waktu itu kami bangunkan parkiran, terus juga perbaiki tempat ibadah, ada musola, ada punden yang tempat agama Buddha. Semua hasil parkiran ini karena itu untuk masyarakat. Jadi kami di awal tuh kami belum ada pendapatan, tapi kami hanya bangun itu, bangun untuk masyarakat parkiran, dan baru kami bangun resto. Nah, ternyata responnya sangat bagus, terus kami bangun villa-villa. Nah, bahkan saat ini masyarakat menyampaikan kalau ada yang sampai ganggu, kami ada di depan. Artinya kan kelola sosial, pemberdayaan masyarakatnya sudah berjalan. Terus juga bahan-bahan makanan kayak terong Belanda, terus kemudian juga kentang kecil-kecil di rumah itu kan disuplai ke resto kita. Nah, terus pegawai sebagian besar adalah masyarakat setempat, warga lokal. Itu adalah saya kira menjadi kekuatan seni kelola sosial. Terus tadi sampai kelola lingkungan, kita bersama-sama menjaga lingkungan baik dari kebakaran lahan juga vegetasi yang ada. Kelola ekonomi tentu sebagai unit bisnis kan harus profit. Betul. Nah, itu yang kami kelola, bagaimana dapat profit dari usaha itu. Oke, artinya berbicara bisnis tentunya harus profit, tapi harus memikirkan tadi pemberdayaan masyarakat, kemudian lingkungan. Sulit nggak sih Kang untuk bersinergi? Profit tetap jalan, tadi pemberdayaan untuk bisa konsisten itu berjalan dengan baik. Karena kan kalau kita lihat kalau wisata alam, tadi ada yang masyarakatnya menolak, tapi profitnya tinggi atau sebaliknya. Nah, ini bagaimana cara Kang Qodir bisa memaintain itu semua, profitnya jalan, terus masyarakat juga, walaupun tadi digandeng ya Kang, untuk bisa konsisten lama nih. Betul. Saya kira revenue itu akan datang ketika juga masyarakat tergerak memberikan dukungan. Misalnya seperti di Bromo tadi, jeep yang masyarakat itu kan singgah. Kita juga kasih reward buat masyarakat yang membawa tamu, buat jeep. Jadi mereka tidak hanya hasil buminya, tidak hanya hasil parkirnya, juga tadi aktivitas bisnis wisata yang mereka jalankan dengan jeep-jeep itu ada kurang lebih 2.000 jeep kan di sana. Betul. Yang dari Malang yang banyak kita hire ke sana, dan itu juga dari reward. Siapa nanti diundi, nanti ada yang dapat motor, ada macam-macam lah. Jadi setiap tahun kami undi. Jadi perhatian kepada masyarakat kita lakukan dengan baik. Jadi nyaman dalam usaha. Betul. Jadi di bisnis pariwisata alam ini tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi memang kita harus 2 hal menurut saya itu yang sangat penting tadi, kelola sosial dan kelola lingkungan. Jadi kuncinya itu kalau kita bisa dekat dengan masyarakat terbantu dengan adanya usaha kita. Betul. Tidak perlu takut, kita dilindungi begitu. Kita dilindungi. Mereka bahkan
pasang badan gitu. pasang badan karena mereka udah merasakan manfaat. Betul. Tadi menarik ada 11 perusahaan. Tadi ada wisata alam, terus ekspor import, kemudian tadi kita juga sempat bahas sedikit ada skincare dan lain-lain. Dari 11 itu yang paling Kang Qadir lihat paling tantangannya besar tapi cukup profitnya itu cukup menjanjikan ke depannya. Atau sama nih semuanya? Ya. Saat ini memang di perdagangan barang-barang import ini sangat menjanjikan ya sampai saat ini. Karena memang ya lumayan lah sangat profitable, tetapi tantangannya juga besar di sini. Kita juga punya SDM yang tersebar, monitoring berjenjang, diciptakan sistemnya supaya kuat. Terus kemudian juga banyak hal yang memang terkait SDM ini menjadikan tantangan tersendiri. Tetapi bisnis saat ini dan ke depan harus berelasi secara digital. Jadi kami ada di bisnis-bisnis baru seperti brand parfum dan juga pabriknya. Jadi pabrik ini pabrik parfum dan juga skincare. Nah, alhamdulillah sudah sekarang sudah ada kelas A, sudah izin BPOM kelas A, dan saya kira ke depan ini memberikan opportunity yang besar dari sisi revenue dan juga profitabilitas. Oke, berarti kalau saya lihat ini bisnis Kang Qadir ini melihat market ya kan, mengikuti zaman. Betul. Begitu kayak Ya, parfum, kita skincare. harus. Kenapa itu penting ya? Saya kira itu akan menuntun kita sebenarnya mana yang harus kita masuki sektor apa. Ketika kita misalnya memiliki capital, kita kan jangan salah naruh dana itu di mana. Nah, itulah yang kami lihat bahwa dunia kesehatan, healthy, kami juga ada bisnis di bidang farmasi, ada bidang farmasi, terus kami melihat bahwa ini market skincare ini besar sekali. Betul. Di Indonesia. Terus kemudian juga perfumery. Beberapa waktu lalu kami diundang salah satu perusahaan Prancis, dan mereka membuka datanya. Kurang lebih 674 juta dolar nih yang untuk lokal market parfum Indonesia. Nah, itu menurut saya itu ada satu tantangan, challenging bahwa kita harus serius nih di bidang ini, industri kesehatan, kemudian di beauty. Jadi beauty dan farmasi ini adalah satu kelompok bisnis bagi saya. Betul. Jadi satu kesatuan kalau sekarang satu ya, kesatuan. Jadi tren juga sekarang karena kalau ngomongin beauty kalau dulu mungkin identik sama wanita. Nah, itu kalau dia. sekarang semua umur. Iya. Bahkan Sekarang anak kecil ada. yang pakai sunscreen tidak hanya wanita, sekarang cowok juga. Tapi kalau udah panas sih kalau di Jakarta harus pada sunscreen itu kayak sekarang udah bukan ngomongin kelas-kelas ini wanita, ini pria. Kalau skincare kesehatan udah semua ya, Kang. Sekarang itu ya bahkan kalau dilihat trennya ya, yang menggunakan basic skincare itu juga laki-laki banyak. Iya, banyak ya banget kan? Jadi kamu menjadi market besar. Betul. Dan kelihatannya lebih besar dari perfumery. Benar. Ya. Lalu Kang, ini rencananya ke depan seperti apa Kang untuk mungkin mengekspansi, membesarkan bisnis, apalagi tadi ternyata banyak juga yang kalau kita lihat potensinya ini besar kayak skincare, wisata juga. Kalau ngomongin wisata nggak akan pernah habis begitu. Gimana Kang rencananya nih Kang? Kami akan terus mendorong di bidang kesehatan, artinya farmasi dan alat-alat kesehatan, kemudian juga skincare, perfumery. Nanti kami tidak hanya memproduksi produk kami, brand kami juga melayani yang Maflon skincare ini. Terus ke depan kami akan membuat pabrik yang coloring dan printing. Jadi botol-botol yang masih natural, kita bisa jadi berubah warna, ada printing, dan itu marketnya besar. Kami perlu membeli mesin-mesin baru, alat-alat baru untuk ini, karena ya pariwisata alam tetap kami berlanjut, tidak hanya di lokasi konservasi pariwisata alam, tapi di lahan-lahan masyarakat yang bisa dikerjasamakan, kami akan garap juga sepanjang potensinya itu bagus. Nah, ini juga investasi yang lumayan padat modal. Kalau kita dari ASN kan misalnya, investasinya ya puluhan miliar, kan kayaknya gede juga ya gitu. Kecuali saya warisan anak konglomerat, ini bukan ini. Ini merintis. Merintis dari nol ini. Dan di PNS aja di Bintara kan merintis dari bawah. Nah, ini saya kira menjadi tantangan untuk Oke, berarti
Kalau ada pertanyaan nih Kang, mungkin dari Gen Z atau Gen milenial lah. Kalau mau jadi pengusaha itu harus modal dulu atau niat dulu atau memang dua-duanya harus ada? Ya, kalau dua-duanya ada itu sangat baik. Privilege ya. Ya, tapi ketika kita punya modal tapi tidak punya konsep, bisa jadi uangnya hilang, hangus karena gagal. Kita punya konsep tidak punya uang, banyak yang akan biayai. Tapi ya memang bisnisnya itu menarik, kemudian juga relate ya dengan perkembangan zaman, sekira akan banyak yang biayai. Dan yang paling penting adalah siapa yang mempresentasikan, siapa yang punya proposal project ini. Sehingga perlu sekali orang ini punya branding yang baik, punya personal branding yang kuat. Sehingga kalau pitching investor, banyak yang biayai, banyak yang tertarik. Artinya personal branding ini penting. Nah, gimana nih Kang sampai akhirnya Kang Qadir bisa mempunyai personal branding yang kalau bisa disimpulkan akhirnya uang nih yang mendatangi Kang Qadir akhirnya karena punya personal branding yang cukup kuat. Artinya ini nggak dibangun dalam sekejap kan, Kang? Betul. Saya kira memang ini adalah hal yang penting dimiliki tidak saja oleh pengusaha atau pejabat misalnya, tetapi siapapun harus bisa membentuk brandingnya. Katakanlah 3 kata. 3 kata. Buat Kak Naya misalnya, karena jujur, misalnya baik hati, ramah misalnya kan, itu kan akan dikenal orang sebagai brand Kak Naya, jujur. Kalau mau bisnis, orang yang paling dicari itu adalah nomor 1 jujur. Betul. Nah, gimana kita bisa kenal orang ini jujur? Tentu kan kita cari informasi. Nah, tapi kalau kita sudah punya branding atau branding kita kuat, itu tidak sulit meyakinkan orang. Jadi istilahnya bukan kita ngejar-ngejar uang, nanti uang yang ngejar-ngejar kita. Jadi uang tuh banyak yang ingin nempel di kita. Boleh dong dana kami digerakkan. Itu saya kira bukan persoalan sulit ketika brand kita sudah kuat. Jadi magnet. Jadi magnet. Ketika brand kita bentuk, katakanlah jujur, dalam bisnis tidak pernah menipu, kemudian dia konsisten, mungkin ada branding lain yang positif, itu menjadi kuat. Oke. Ya. Nah, ini yang harus disadari loh. Ini saya juga ingin berbagi ke teman-teman. Ayo dong, bentuk diri kawan-kawan seperti itu. Itu Kang yang mungkin sering lupa kali ya, orang ambisius nih mau pengusaha mau ini bingung, jadi bingung mau nggak fokus, akhirnya dia lupa untuk ternyata dari diri sendiri yang harus dibentuk nih personal branding untuk bisa memulai sesuatu itu ya Kang ya. Betul. Usaha dan lain-lain. Betul kan ya. Kang milih merintis atau perintis Kang berarti? Saya tidak punya warisan, jadi bukan pewaris. Itu merintis. Ya, jadi saya perintis dan saya punya jiwa petarung, fighter. Jadi ketika orang lain mundur, kalau saya menganalisis dan punya feeling akan maju, saya terus maju. Jadi walaupun ada batu bisa dibobok gitu lah ya Kang. Bisa dibobok terus. Dan saya memilih untuk tidak kembali, kan gitu. Itu artinya itu yang untuk membentuk endurance, daya tahan itu saya juga berupaya seperti itu. Oke Kang, ini kalau misalnya ada junior ataupun SKMA yang lagi mungkin sekarang masih belajar ataupun junior-junior dari Kang Qadir sendiri sebagai dewan pertimbangan juga, apa yang ingin dibagikan ke teman-teman semuanya ini supaya tadi ternyata ASN itu juga bisa jadi bisnismen, terus juga pilihan untuk jadi pengusaha bukan secara tiba-tiba aja, itu semua penuh perhitungan dan juga tadi keberanian. Seperti apa Kang? Betul ya. Menjadi ASN itu adalah pilihan, ya. Itu juga sangat baik. Itu harus penuh pengabdian. Tapi kalau ingin kaya jangan jadi ASN. Oke. Ya, kecuali memang menempuh jalan yang di luar normal. Tapi kan ada risikonya, ya kan? Nah, terus kemudian ketika jadi ASN, kita lihat kan ada yang punya potensi berkarir bagus, ada yang biasa saja. Kadang yang biasa saja ini kan, apakah saya lebih baik bisnis saja? Nah, saran saya, jangan keluar baru merintis. Oke. Ya, jadi keluar kita berpindah, itu akan lebih bagus. Meskipun tidak salah juga keluar terus merintis, karena saya menyaksikan juga ada beberapa yang fail, gagal karena keluar artinya dalam kondisi yang belum
matang benar, tidak ada pijakan yang kuat, akhirnya kan gagal. Dan itu kan istilahnya melepaskan yang sudah ada dengan sesuatu yang belum pasti. Kalau kita berpindah, itu kita kan hanya bergeser, bahkan ke posisi yang lebih kuat. Ketika saya berhenti jadi ASN, alhamdulillah karyawan sudah 1.200 karena ya. Jadi di beberapa sektor, di beberapa lapangan bisnis, jadi memang saya tidak merintis ya. Jadi saya berpindah, di luar juga sudah ada sahabat kami, Mas Yunan Farid yang perlu dukungan. Nah, saya sekarang concern kepada bisnis-bisnis baru. Jadi Mas Farid yang kepada bisnis-bisnis yang sudah ada untuk terus meningkatkan revenue. Oke, ini Kang Qadir, yang menarik tadi kan di awal-awal berarti masih sebagai ASN. Nah, ketika memang sudah berubah haluan nih menjadi pengusaha, ASN kan paradigmanya profesi yang sangat diidolakan oleh orang-orang yang susah dan orang susah banget nih untuk menjadi PNS atau ASN. Nah, awal-awal nih sempat ada pertentangan, ditolak nggak sih, Kang? Pasti, terutama teman-teman juga pada nelpon. Artinya terakhir saya juga di posisi kepala balai. Mungkin secara akademis kebetulan sudah ya S3. Mungkin pandangan teman-teman saya juga dan juga saudara ada opportunity mungkin naik lebih tinggi lagi. Tetapi kan saya berusaha meyakinkan, saya memang tidak banyak cerita ke teman apa yang sudah saya lakukan di belakang. Jadi saya sudah melakukan A, B, C, D sehingga saya sudah saatnya untuk ada di luar. Meskipun sebenarnya saya sudah beberapa kali karena ya untuk mengajukan pengunduran diri, dan terakhir saya mengajukan, saya masih ditunda mungkin karena rasa sayang juga pimpinan kepada saya sehingga belum dikabulkan. Akhirnya saya dengan sedikit bohong bahwa saya mau nyalek DPR RI baru dikabulkan. Padahal mau melanjutkan. Padahal mau bergeser ya fokusnya. Oke. Berarti pesannya tadi berani ya Kang ya, harus berani, terus punya harus daya tahan, punya jiwa bisnisnya juga, karena kalau pembisnis saya rasa harus punya sense of bisnisnya itu kuat loh Kang ya. Iya. Itu Kang dapat dari mana Kang kalau boleh tahu? Sebetulnya karena terpaksa. Tidak punya uang terus kan, kita harus melakukan upaya lain yang bagus, punya potensi bertumbuh. Artinya kita ada sesuatu yang ingin dicapai di luar. Kalau saya menghabiskan waktu di ASN, saya akan kehilangan banyak waktu untuk mendevelop bisnis dan juga meningkatkan bisnis yang sudah ada. Itu pikiran-pikiran saya itu karena ya, wah saya ini nanti saya hilang waktu nih, saya bilang hilang waktu, pikiran saya gitu aja waktu itu. Jadi kalau biasanya kalau udah terdesak itu malah muncul ide-ide kreatif. Bukan karena ambisi, karena terdesak aja gitu. Oke, berarti artinya mau jadi ASN, mau jadi pengusaha itu tidak salah, tapi itu pilihan ya Kang. Pilihan artinya harus konsisten, harus komitmen, harus berani. Mau jatuh atau gagal, ya itu jadi pelajaran. Gitu bener ya Kang ya? Iya. Terima kasih banyak Kang Qadir, Dewan Pertimbangan SKMA. Dan semoga tadi ya luar biasa insight-insightnya ini bisa jadi masukan buat kita semua Gen Z yang mau mulai usaha. Jangan takut. ASN yang kira-kira ASN yang Gen Z mau kayak ada feel sebagai pengusaha juga nggak apa-apa nih ya, bisa dicoba juga. Kang ya. Iya. Terima kasih Kang hatur nuhun pisan atas waktunya. Semoga semakin sukses dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan Sobat Hijau, kita akan kembali lagi di podcast Simbiosis dan juga SKMA, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.